Halo, apa kabar sahabat Gosipin Kui? Hari ini ada berita terbaru dan terupdate tentang 8 artis terjerat kasus narkoba, silakan disimak baik-baik. Amar Zoni, aktor dan bintang sinetron Indonesia, ditangkap untuk ketiga kalinya karena tuduhan terkait narkoba. Dia ditangkap di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, dan ditemukan 2 jenis narkotika di apartemen tersebut. Amar Zoni sebelumnya ditangkap pada Maret tahun 2023 oleh Polres Jakarta Selatan karena kepemilikan sabu. Selebriti lain yang beberapa kali ditangkap karena tuduhan narkoba adalah Ridho Rhoma, putra Rhoma Irama. Ridho Rhoma telah ditangkap 4 kali karena tuduhan terkait narkoba, dan penangkapan terakhir mengakibatkan hukuman 2 tahun penjara. Selebriti Indonesia lainnya yang ditangkap karena tuduhan narkoba antara lain: 1. Reza Artamevia, penyanyi Indonesia, pernah terlibat 2 kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus pertama terjadi pada Agustus tahun 2016, di mana ia ditangkap di sebuah kamar hotel di Mataram, Lombok, bersama guru spiritualnya, A. Gatot Brajamusti, dan istrinya, Dewi Aminah, atas kepemilikan 0,98 gram dan 0,68 gram sabu. Reza dinyatakan positif penggunaan narkoba dan dikirim ke Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus kedua pada tanggal 4 September tahun 2020. Ia ditangkap di sebuah restoran di Jatinegara, Jakarta Timur, karena kepemilikan sabu seberat 0,78 gram. Ia mengaku menggunakan obat tersebut selama 4 bulan selama pandemi COVID-19. Reza menjalani rehabilitasi kecanduan narkoba di BNN Lindo di Bogor, Jawa Barat, sejak tanggal 10 September tahun 2020. 2. Jeff Smith, seorang aktor dan model sinetron, ditangkap 2 kali karena pelanggaran terkait narkoba pada tahun 2021. Pada tanggal 15 April tahun 2021, ia ditangkap di Jagaraksa, Jakarta Selatan, karena diduga menggunakan ganja. Pada tanggal 8 Desember tahun 2021, ia kembali ditangkap di Depok, Jawa Barat, karena diduga menggunakan LSD. Dengan 2 barang bukti ditemukan di kediamannya, Jeff Smith dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena penyalahgunaan narkoba pada September tahun 2021. A juga didakwa melakukan penyalahgunaan narkoba pada Agustus tahun 2021. Jeff Smith mengaku menggunakan narkoba karena sulit tidur dan untuk meningkatkan staminanya sebagai aktor. 3. Tio Pakusadewo, seorang aktor senior, ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja, pada tanggal 14 April tahun 2020. Dia kembali diamankan di kawasan Cilandak dengan barang bukti 18 gram ganja. Ini bukan kali pertamanya terjerat kasus narkoba, karena pada akhir 2017, dia juga ditangkap atas kepemilikan sabu. Tio Pakusadewo telah mengakui mengonsumsi ganja, sabu, dan ekstasi, serta mengaku kecanduan narkoba. Dia telah dituntut pidana penjara selama 2 tahun atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. 4. Aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap kasus narkoba pada tanggal 11 Januari tahun 2023 lalu. Sebelumnya, Revaldo pernah ditangkap polisi di rumahnya di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 10 April tahun 2006 dan, dalam penangkapan terkait narkoba, polisi menemukan barang bukti seperti sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi di apartemen yang dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba. Revaldo menerangkan dirinya seorang pecandu dan mengaku memiliki keinginan untuk melakukan rutinitasnya dalam mengonsumsi narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, penangkapan Revaldo berawal dari informasi adanya penyalahgunaan narkoba di apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat, dan melakukan pemantauan terhadap seorang pria. Penyidik menemukan barang bukti ganja, pil ekstasi hingga sisa sabu-sabu di lokasi yang dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba oleh Revaldo. 5. Jennifer Dunn, seorang artis yang tersandung kasus narkoba, telah ditangkap polisi karena tersangkut kasus narkoba pada tahun 2018. Sebelumnya, Jennifer sudah menghadapi kasus narkoba 2 kali sebelumnya, yaitu pada tahun 2005 dan 2009. Pada kasus tersebut, Jennifer Dunn didakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1. Pada kasus terbaru, Jennifer Dunn ditangkap bersama pengedar sabu. Mereka membayar sabu sebesar Rp850.000 dan kemudian mengonsumsi sabu di rumah mereka.
Setelah selesai mengonsumsi sabu, Jennifer menghubungi pengedar sabu untuk meminta sisanya. Namun, sebelum menerima sisa sabu yang dipesannya, Jennifer dan pengedar sabu sudah terlanjur dibekuk polisi. Jennifer Dunn mengajukan banding secara resmi dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang telah diputuskan pada tanggal 25 Juni tahun 2018 lalu. Pada akhir perkembangan kasus, Jennifer Dunn menjadi artis pertama yang membuka lembaran tahun 2018 dengan kasus narkotika. 6. Ridho Rhoma, putra penyanyi dangdut kenamaan Indonesia Rhoma Irama, pernah terlibat berbagai kasus terkait narkoba. Pada tahun 2017, ia ditangkap karena kepemilikan 0,7 gram sabu, dan kemudian divonis 18 bulan penjara dan 10 bulan rehabilitasi. Selanjutnya, pada tahun 2021, ia kembali ditangkap karena dinyatakan positif mengonsumsi amfetamin. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pelanggaran kedua terkait narkoba. Keterlibatan Ridho Rhoma yang berulang kali dalam kasus narkoba telah menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk hukuman penjara berkali-kali lipat. Ayahnya, Rhoma Irama, menyatakan dukungannya terhadap putranya meski menghadapi tantangan akibat kejadian tersebut. 7. Pada tanggal 19 Maret tahun 2022, Robby Satria, gitaris band Geisha, ditangkap oleh pihak kepolisian di Jakarta Selatan bersama dengan asistennya, dengan barang bukti 8 gram ganja dan bekas lintingan. Ini merupakan kali ketiga Robby terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, setelah sebelumnya ditangkap pada 2013 dan 2015. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada. Meskipun sebelumnya dijadwalkan untuk menyelesaikan hukumannya hingga Desember tahun 2023, Robby dinyatakan bebas pada tanggal 6 Oktober tahun 2023 setelah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat. 8. Amar Zoni, seorang aktor yang telah beberapa kali terlibat dalam masalah hukum terkait narkotika, kembali ditangkap polisi pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Penangkapan terjadi sekitar pukul 21.49 waktu Indonesia Barat di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 4,36 gram dan 1 paket ganja berukuran kecil dengan berat 1,32 gram. Setelah kasus ini, Amar Zoni resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada kasus penangkapan Amar Zoni untuk ketiga kalinya ini, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal sekaligus, yaitu pasal 114 ayat 1, pasal 120 ayat 1, dan pasal 111 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Amar Zoni terancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Demikian berita kali ini, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan komen.